Oke, selanjutnya algoritma Least Recently Used atau LRO. Nah, ini di COA udah pernah dibahas ya. Masih ingat kan? Oke, kalau nggak ingat, kita bahas lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi di algoritma Least Recently Used itu, ide dasarnya dia mengganti page yang paling lama tidak digunakan. Artinya, ketika ada page baru yang harus masuk ke memori, tapi frame itu sudah penuh, di sistem operasi itu akan mencari page yang paling lama tidak diakses. Kenapa page itu yang dipilih? Karena ada asumsi, kalau suatu page sudah lama tidak digunakan, kemungkinan page itu tidak akan segera digunakan lagi. Nah, asumsi ini tuh berhubungan dengan prinsip locality. Nah, biasanya program itu cenderung menggunakan page-page yang sama atau page yang berdekatan dalam waktu tertentu. Jadi, page yang baru saja digunakan itu kemungkinan digunakan lagi. Nah, sebaliknya, page yang udah lama nggak dipakai itu dianggap aman untuk dikorbankan, ditumbalin gitu. Nah, ini dia bilang kalau setiap page diberi label atau tag ya. Nah, maksudnya ini sistem itu perlu mencatat kapan terakhir kali setiap page itu digunakan gitu. Nah, ini kita coba ke contohnya ya. Ini sama kayak yang tadi, ada frame slotnya tiga frame. Ada dua, tiga, dua, ini sama yang kayak tadi, satu masuk, dua, tiga, dua. Ini yang dua hit karena sudah ada, yang satu tinggal masuk yang kosong. Nah, itu ada data baru lima. Nah, lima itu yang dikeluarin yang mana berarti? Yang dikeluarin berarti tiga, karena dia paling lama tidak digunakan. Loh, kenapa nggak dua, Bu? Ini kan dua yang pertama nih. Ya, karena dua muncul lagi di sini. Ini masih digunakan. Gitu. Oke, terus dua dibutuhkan lagi, page 2. Dia hit ya berarti ya. Terus page 4. Nah, page 4 ini ganti yang mana berarti? Satu kan. Karena dari eh 5 dan 2 yang paling lama nggak digunakan itu satu. Terus ada page 5 datang, dia hit. Page 3 datang, yang diganti ternyata dua. Terus habis itu eh page 2 datang. Ini kayak tracing ya. Dia dibuang habis itu masuk lagi gitu. Nah, page 2 menggantikan page 4. Terus habis itu 5 hit. Terus 2 dia hit juga. Nah, ini kalian harus teliti ya. Karena kalau ada satu proses yang salah, ke belakangnya pasti salah kan. Tapi saya punya cara cepatnya. Jadi di sini kalian itu langsung aja cari tiga nomor yang paling berbeda di yang paling belakang. Misal, karena jumlah slotnya kan tiga, kalau empat ya menyesuaikan empat gitu. Karena ini frame-nya tiga, berarti cari tiga yang paling berbeda yang terakhir. Misal, dua, lima, dua. Berarti yang ini kan dua sama nih, berarti cari lagi satu tiga. Dua, lima, tiga. Dua, lima, tiga. Kalau misal ada, misal tujuh masuk, berarti yang diganti yang mana? Kan yang tiga. Gitu. Ini nggak perlu cari yang belakang, yang depan-depan ini nggak usah, yang belakang aja. Itu kalau cari yang cepat. Tapi kalau mungkin di tugas nanti disuruh memetakan kotak-kotak kayak gini, ya kalian harus tetap dari awal ya, biar setiap langkahnya itu tercatat. Tapi kalau mau cara cepat buat, misal ada langsung deret gitu, terus ada masuk data baru, ya cari aja yang paling belakang, yang paling beda, tergantung slotnya kan. Kalau slot frame-nya tiga, ya cari tiga yang paling beda, terus dicari yang paling belakang ini gitu. Itu kalau LRU. Nah, kelebihan LRU itu
performanya hampir sama dengan algoritma optimal. Loh, kenapa bisa mendekati optimal? Karena LRU memakai pola penggunaan sebelumnya untuk memperkirakan kebutuhan berikutnya. Jadi, walaupun LRU itu nggak tahu masa depan, LRU itu eh cukup cerdas ya, karena program kan biasanya punya pola yang berulang, pola akses yang berulang. Misal sebuah program sedang pakai patch 2 berkali-kali, ya berarti kemungkinan patch 2 masih penting. Jadi LRU tuh nggak akan cepat-cepat mengeluarkan patch 2. Nah, kalau kekurangan LRU, dia ini implementasinya sulit. Kenapa sulit? Karena sistem operasi harus terus mencatat setiap kali patch diakses. Nah, setiap akses page itu harus memperbarui informasi. Informasi itu meliputi informasi waktu atau urutan penggunaan. Nah, padahal dalam komputer, akses memori itu terjadi sangat sering. Bisa jutaan, bahkan miliaran kali. Terus yang kedua, overheadnya tinggi. Nah, overhead itu kayak biaya tambahan yang harus dibayar sistem. Jadi dalam LRU, overhead itu muncul karena sistem harus menyimpan dan memperbarui informasi. Kayak page mana yang baru aja digunakan, page mana yang udah lama gak digunakan, urutan akses page-nya itu seperti apa. Karena semakin detail pencatatannya, semakin berat juga kerja sistem. Jadi LRU ini bagus secara performa, tapi nggak sederhana untuk diterapkan secara sempurna. Gitu. Jadi kalau oh ya apa namanya page full rate-nya berapa nih kalau di LRU? Kalau di LRU itu berarti ini ini kalau pakai acuannya Stalling ya, meskipun sebenarnya dari awal ini yang masih kosong-kosong ini sebenarnya juga page fault, cuma kita mengacu pada buku Stalling, jadi ikut aja ya biar biar kompak gitu. Jadi di sini eh, page fault-nya kan ada 4. 4 per berapa berarti? Dihitung dari setelah frame-nya itu penuh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu 4/8. Berarti setengah. Gitu. Itu kalau page fault rate-nya. Oke, kalau algoritma optimal tadi berapa? Algoritma optimal berarti 3. 3/8 ya. Ya, yang paling bagus wajar. Oke, lanjut algoritma Vivo di video selanjutnya ya.